Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Setiawan, NIM 41209082 akan memaparkan ujian tengah semester yaitu tentang materi jenis-jenis perdagangan internasional. Apa sih penjelasan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah jalinan kerjasama yang bersifat multilateral jangka panjang dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan hidup bangsa-bangsa di dunia yang menimbulkan kesamarataan dan keadilan dalam menjaga keseimbangan kehidupan tanpa membedakan kedudukan atau ras dalam bentuk apapun. Jenis-jenis perdagangan internasional yaitu Trans-International Trade, Freeway International Trade, Skipway International Trade, and Free Zone International Trade, Interlock International Trade. Pertama, Trans-International Trade. Apa sih artinya? Kerjasama perdagangan untuk menghasilkan barang-barang produktif yang kemudian dijual ke negara lain. Itu tuh sejak zaman Eropa tahun 1955. Yang kedua itu Freeway International Trade. Bebas melakukan perdagangan jika perdagangan tersebut mampu menghadirkan kemajuan bagi negara yang terlibat seperti ASEAN, OPEC, MEN, dan gerakan non-blok. Yang ketiga yaitu Skipway International Trade. Apa sih? Kerjasama perdagangan antara dua negara yang meliputi sangat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar akan komoditi asal bumi, tambang, bahari, teknologi, terapan atau tepat guna sosial dan budaya kesehatan atau kedokteran. Yang keempat itu Free Zone International Trade atau dalam era perdagangan bebas, tak mengenal lingkup atau perbatasan. Perdagangan disarankan kepada mekanisme pasar. Yang kelima, Interlock International Trade, kerjasama atau memberi bantuan dengan negara-negara dunia ketiga yang miskin untuk semata-mata demi kepentingan kemanusiaan, karena negara-negara ini tidak mempunyai daya jual beli dan tak memiliki kemampuan apa-apa. Neraca pembayaran. Balance of payment adalah suatu catatan yang disusun oleh sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer uang dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri. Kegunaan BOP sendiri yaitu yang pertama, untuk pembekuan seluruh transaksi ekonomi internasional. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Apa sih? Ada dua macam transaksi, yaitu transaksi debit yang bisa dikatakan dengan transaksi negatif dan transaksi kredit yang bisa dikatakan dengan transaksi positif. Transaksi debit sendiri menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam ke luar negeri. Transaksi kredit yaitu menyebabkan aliran arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, apa sih neraca transaksi berjalan? Yang pertama, negara perdagangan atau balance of trade. Yang kedua, negara jasa service account. Yang ketiga, negara transaksi pihak unilateral account. Next, neraca perdagangan atau balance of trade. Contohnya itu minyak, kayu, dan tembakau. Ekspor jasanya itu angkutan, tourism, and asuransi. Ekspor barang dan jasa termasuk transaksi kredit sebab menimbulkan hak untuk menerima pembayaran. Neraca jasa atau service account. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca adalah seluruh transaksi impor dan jasa, PKI, royalti, dan konsultasi. Neraca transaksi sepihak yaitu unilateral account sendiri itu terdiri atas bantuan sosial atau grant yang diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali modal. Neraca modal sendiri itu terdiri atas ekspor dan impor modal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya sendiri yaitu deposito di bank, devisa atau reserve account. Neraca yang menunjukkan perubahan cadangan saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan hasil penjumlahan saldo current account dan saldo capital account. Apabila saldo yang menunjukkan devisa angka positif DR lebih dari 0, maka posisi BOP surplus. Cadangan devisa adalah simpanan mata uang asing oleh bank sentral, otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan. Lalu lintas moneter
monetary account. Transaksi ini merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Bila posisi saldo reserve account mempunyai tanda positif, maka posisi saldo monetary account mempunyai tanda negatif. Keseimbangan BOP. Baik, dikatakan seimbang bila 1. Cadangan devisa 0. 2. Pos-pos dalam BOP dalam bertahan cukup lama apabila tanpa campur tangan pemerintah dan kebijakan berupa keputusan pemerintah dan dekret. Yang ketiga, jumlah debit dan kredit dalam neraca pembayaran besarnya selalu sama. Ini membuktikan bahwa dalam neraca pembayaran selalu bersaldo 0. Itu yang pertama basic balance, yang kedua basic transaksi autonomous ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Yang ketiga liquidity balance dikembangkan di Amerika Serikat. Tambahannya itu balance transaksi pemerintah jangka pendek dikembangkan di Amerika juga. Next kita macam-macam ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama itu disequilibrium season, seasonal atau musiman. Yang kedua siklus, yang ketiga disequilibrium struktural, yaitu perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional. Yang keempat, disequilibrium spekulasi, ketidakseimbangan yang terjadi karena aliran modal yang terjadi karena unsur-unsur spekulasi.